Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Di mana, bro? Balik liputan nih. Yang kemarin Sriwijaya? Iya, Ikut ke laut? ikut pulang pergi sama Basarnas. Gimana eventnya kamu ya? Alhamdulillah. Yaudah, hati-hati deh. Mari, Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. 2021 baru saja dimulai, tetapi sudah banyak duka melanda negeri ini. Kita lihat 9 Januari terjadi longsor di Sumedang, Jawa Barat dan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Di hari yang sama, peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air 182. Perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dan pesawatnya ternyata jatuh di Kepulauan Seribu. Kemudian menyusul gempa 6,2 skala Richter di mana? Di Sulawesi Barat. Dan banjir melanda Kalimantan Selatan yang merendam puluhan ribu rumah warga. Sobat Kepo, saya teringat sebuah cerita. Ada burung terbang tinggi. Begitu dia terbang kemudian terjatuh tepat di kubangan. Ketika dia berada dalam kubangan, melintaslah seekor kerbau. Yang kemudian kerbau tersebut membuang kotoran tepat di atas burung ini. Kemudian burung ini merasa dia adalah makhluk yang sangat-sangat rugi. Kenapa? Sudah jatuh kemudian tertimpa kotoran kerbau. Sesaat kemudian melintas seekor kucing. Ketika kucing melihat ada burung tertimpa kotoran, kucing mendatangi burung tersebut, kemudian membersihkan badan burung dari kotoran. Si burung pun kemudian berpikir, saya akan diselamatkan oleh kucing. Apa yang terjadi? Setelah burung itu bersih, justru kemudian dimakan oleh kucing. Kita sering menganggap satu keburukan menurut kita, padahal sebenarnya itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang kita anggap baik biasanya buruk, tapi sebaliknya satu hal yang kita anggap buruk justru sebaliknya baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah kemudian kita harus sabar, kita harus ikhlas. Ingat, sabar itu pahit, jujur itu pahit, dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun semua yang pahit menyembuhkan segala penyakit. Saya malah sering bilang nih, hei cewek, ingat, obat yang pahit saja mengobati. Masa kamu yang manis sukanya menyakiti. Nah, Sobat Kepo, kembali kita bicara pandemi, di mana semua aktivitas mau tidak mau harus dibatasi. Sekolah online, perusahaan juga memberlakukan bekerja dari rumah, atau yang kita kenal dengan istilah work from home. Lalu bagaimana dengan penegakan hukum? Tapi manusia tak pernah kehilangan akal. Dengan kemajuan teknologi, persidangan juga dilakukan secara online. Bersama narasumber saya malam hari ini, kita akan ngobrol panjang dan lebar bagaimana penegakan hukum di masa pandemi. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Rasa keadilan itu tidak ada di KUHP, tidak ada di KUHP. Rasa keadilan itu ada di hati masyarakat. Kita sambut bintang tamu kita malam hari ini, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin. Assalamualaikum Pak Jaksa. Silakan Bapak. Saya malam hari ini sangat terharu karena baru ini Pak Jaksa ini mau tampil di televisi dan khusus di Ngobrol bareng Gus Miftah. Pak Jaya sehat? Alhamdulillah. Saya tuh kalau lihat Pak Jaya itu ngiri tuh, kumisnya itu berwibawa banget gitu. Jenggotnya kalah. Tapi jenggotnya menang saya Pak. Untuk menjaga kebugaran Pak Jaksa Agung selama musim pandemi ini, olahraganya apa saja Pak Jaya? Ini, selain lari?
Jangan Jaksa Agung, ini Burhan nih. Oh, Burhan ya. Nah. Itulah begitu rendah hatinya beliau dipanggil Jaksa Agung, jangan. Ini Burhan. Karena yang tampil di sini Burhan. Oh, Burhan Pak ya. Ya, karena Burhan saya berani guyoni. Maka saya bilang kalau kamu punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. 100%. Nah, kalau punya jenggot Gus, jelas pedus. Halo, Pak Burhan ini menjaga kebugaran tubuh di masa pandemi ini kan penting Bapak ya? Iya, pasti Gus. Jadi memang kesehatan faktor utama sih. Pagi habis subuh, Siap. langsung Lari. treadmill, angkat beban. Itu kalau dulu sebelum pandemi kita lari pagi. Oh. Tapi kalau udah Sekarang gini treadmill, angkat beban, sepeda statis. Iya, kalau Pak Burhan ini angkat beban masih lumrah. Kalau misal jangan Ben. Kenapa? Ya beban hidupmu sudah semakin berat. Ana dengar-dengar Pak Burhan ini juga hobi menembak. Ya dari dulu sih sebenarnya. Dari sejak kita di Jambi sering diajak untuk kalau di sana kan banyak babi itu. Itu kan sangat mengganggu. Oh, pernah tugas di Jambi Pak ya? Tugas di Jambi. Itu kita nembak, kira gini. Nembak itu pertama konsentrasi, Fokus ya. fokus, kemudian juga kecepatan, ketepatan, kemudian juga kehati-hatian dan kesabaran. Oh, kesabaran itu yang penting. Iya. Makanya itu anak-anak band, kalau kalian pengen tambahan gaji, silakan ke Jogja. Di sana ada apa namanya peluang usaha, sasaran tembak. Jadi kalau saya ngomong menembak itu nggak jatuh cinta Pak aja, karena orang jatuh cinta itu seperti hukuman mati. Kalau nggak ditembak ya digantung. Nah, ini Pak Burhan selama pandemi. Kejaksaan menggelar sidang, catatan saya itu lebih dari 388.075 kali secara virtual. Dan sekitar 73.284 perkara telah diputus secara online. Banyak banget Pak ya. Kita lihat videonya dulu. 1. Menyatakan terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan. Pak Burhan, pandemi ini mengganggu kinerja nggak secara keseluruhan? Ya pasti. Pasti ya? Pasti. Yang tadinya kita bebas, enak-enak kita sidang, langsung secara fisik datang di persidangan, kita lebih untuk melakukan pembuktian itu lebih enak daripada ya? kita jauhan begitu. Ini ada menjadi satu kendala. Gitu. Biasanya kalau di luar pandemi itu perbandingannya dengan saat pandemi sekarang itu lebih banyak mana Pak persidangannya? Sebenarnya sama aja. Sama perkara saja ya? Itu Nggak menurun? Rata-rata perkara itu perkara pidana umum ya. Kalau pidana umum itu kita antar 90.000 nih. Indonesia. 1 bulan? Dalam 1 tahun. Oh 1 tahun, 90.000. Sekarang gitu. pandemi? Enggak terlalu banyak berkurang. Tetapi yang utamanya adalah soal pembuktian di persidangannya aja yang sedikit terganggu. Gitu. Karena nggak mungkin pembuktian secara virtual Pak ya? Ya bisa juga virtual, tetapi ada hal tertentu, ada untuk pembuktian tertentu yang memerlukan suatu fisik begitu. Jadi tidak bisa secara Zoom? Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Itu aja yang pasti. Kalau kayak barang bukti, apakah bisa diserahkan secara virtual Pak? Ya enggak lah, barang bukti harus ditandatangani orang yang penerima. Kalau penyerahan. Jadi nggak bisa kemudian barang bukti cuma difoto kemudian diperlihatkan di kamera, itu nggak bisa Pak ya? Dagelan gitu. Dagelan namanya. Suka duka yang paling nampak ketika pandemi ini soal hukum di Indonesia? Ini yang paling suka dukanya begini. Masalah penyerahan tersangka. Penyerahan tersangka ini kan kalau misalnya dari polisi ke jaksa itu kan harus di swab dulu. Dia paling tidak antigen dulu gitu. Yang kadang-kadang ada dulu di awal-awal LP, lembaga pemasarakan itu tidak menerima tambahan tahanan. Gara-gara memang ketakutan COVID. itu.
Tetapi sekarang kita udah ngobrol bareng dengan dirjennya. Pihak-pihak terkait ya. Ya, akhirnya enggak ada masalah. Tapi dengan catatan ada protokol kesehatan, kita ngerjakan Jiwasraya. Jiwasraya itu target saya waktu itu cuma 7 bulan. Selesai ya Pak ya harusnya. Tetapi